Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Sahabat kreatif dimanapun kalian semua berada, di antara potensi yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada makhluknya adalah adanya rasa cinta yang terdapat dalam makhluk tersebut. Dengan rasa cinta tersebut, mereka dapat saling mengisi, saling melengkapi, dan saling menyempurnakan. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, kalau saja bukan karena cinta, niscaya bumi tidak akan berputar. Bintang-bintang yang bersinar tidak akan bergerak, dan angin pun tidak akan berhembus. Semua berjalan karena kecintaan antara satu dengan yang lainnya. Kecintaan yang ada pada diri manusia akan memasuki salah satu dari 3 macam cinta. Cinta yang ada pada manusia terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah mahabbah wajibah, adalah kecintaan yang wajib. Kecintaan yang wajib yaitu cinta Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya di dalam masalah peribadahan dan yang lainnya. Ini yang harus ada pada diri seorang manusia. Dia cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa-apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kecintaan ini wajib, harus ada pada diri seorang, dan diletakkan di atas kecintaan terhadap yang lainnya. Sebagaimana suatu ketika, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa nafsi." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh engkau adalah seorang yang paling aku cintai di atas segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Maka mendengar pernyataan Umar radhiyallahu ta'ala anhu ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsika." Tidak, wahai Umar, demi yang jiwaku berada di tangannya, engkau tidak bisa mencintai aku di atas semuanya di bawah kecintaanmu kepada dirimu sendiri. Tapi engkau harus mencintai aku di atas semuanya termasuk dirimu sendiri. Faqala lahu Umar, maka Umar berkata, "Fa innahu al-an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi." Kalau begitu wahai Rasulullah, mulai sekarang engkau adalah orang yang paling aku cintai di atas segala sesuatu termasuk diriku sendiri. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Al-an ya Umar." Maka Rasulullah kemudian mengatakan, "Sekarang wahai Umar, keimananmu telah sempurna." Hadis yang mulia ini menunjukkan bahwasannya kecintaan seorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya harus diletakkan di atas kecintaan segala sesuatu termasuk kepada dirinya sendiri. Seorang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini memiliki konsekuensi. Ada 3 konsekuensinya. Yang pertama, dia harus menerima semua berita yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan membenarkannya. Apapun berita yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu bersumber dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, baik yang mampu dicerna dengan akalnya maupun tidak, maka seseorang harus beriman dengan berita tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran di surat An-Nisa pada ayat yang ke-87, "Waman asdaqu minallahi haditha." Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian konsekuensi yang kedua adalah menerima hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakannya dan menerapkannya. Baik itu hukum yang bersifat perintah
maupun yang bersifat larangan. Di antara hukum Allah Subhanahu wa taala yang larangan misalnya adalah menjauhi riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba." Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Maka seorang harus meninggalkan berbagai macam bentuk ribawi, baik itu riba fadl maupun riba nasi'ah. Konsekuensi yang ketiga, seorang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan ridha. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas para hambanya mencakup semua hal, baik perkara yang disenangi oleh hamba tersebut atau yang dia benci. Ketika seorang hamba mendapatkan takdir yang buruk, maka dia harus bersabar dan ridha terhadap takdir tersebut. Ini 3 konsekuensi seorang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun konsekuensi seorang yang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah dia harus membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang diberikan oleh Rasul kepada kalian maka terimalah, dan apa saja yang dilarang oleh Rasul kepada kalian maka tinggalkanlah. Yang kedua, konsekuensi cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mentaati apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Dan ini merupakan konsekuensi pula kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran pada ayat yang ke-31 dan ke-32. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atii'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mengasihi kalian, mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian berpaling, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang kafir. Kemudian yang ketiga, konsekuensi cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjauhi apa-apa yang beliau larang. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa saja yang aku larang dari kalian, maka jauhilah, dan apa saja yang aku perintahkan maka lakukanlah semampu kalian. Fa inna ma ahlakal ladzina man qablakum kathratu masailihim waqtilafuhum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena mereka banyak bertanya dan menyelisih nabi-nabi mereka. Kemudian yang keempat, konsekuensi cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, seorang muslim wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang disyariatkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang membuat perkara baru dalam masalah urusan agama, maka amalan tersebut akan tertolak. Inilah konsekuensi cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seandainya seorang itu cintanya tulus kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengatakan dalam syairnya, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Seandainya cintamu adalah cinta yang tulus, niscaya engkau akan mentaatinya.
Karena sungguhnya orang-orang yang mencintai terhadap sesuatu yang dicintainya adalah sangat mentaati. Ini adalah jenis cinta yang pertama, yaitu kecintaan yang wajib. Seorang muslim harus mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan cinta kepada Allah serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki konsekuensi. Kemudian jenis cinta yang kedua adalah kecintaan secara tabiat manusia. Mahabbah tabi'iyah mubahah. Kecintaan secara tabiat yaitu kecintaan secara naluri manusia. Misalnya kecintaan kepada orang tua, kecintaan orang tua kepada anak, kecintaan seorang suami kepada istrinya, seorang murid kepada gurunya, dan yang lainnya. Ini semua adalah cinta-cinta yang secara tabiat manusia ada. Maka kecintaan semacam ini diperbolehkan selama tidak ada unsur ketundukan dan pengagungan terhadap sesuatu yang dicintainya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kecintaan tersebut tidak boleh menyamai derajat kecintaan yang wajib. Itu dia tidak boleh mencintai orang tua, temannya, gurunya, suami atau istrinya sama dengan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jika derajat kecintaan itu sama atau bahkan lebih, maka itu termasuk cinta yang diharamkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahshaw kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta kekayaan yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian takut kerugiannya, tempat tinggal yang kalian senangi, semua itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Di dalam surat At-Taubah ayat ke-24 ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa contoh kecintaan tabiat. Cinta kepada bapak, anak, saudara, istri, keluarga, harta, perniagaan, bahkan tempat tinggal, yang semua itu asalnya boleh. Tapi ketika kecintaannya itu menyamai dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka ini menjadi kecintaan yang diharamkan. Kemudian yang terakhir, sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jenis kecintaan adalah kecintaan yang syirik, mahabbah syirkiyah. Kecintaan kepada makhluk yang diiringi dengan unsur ketundukan dan pengagungan. Kecintaan yang semacam ini tidak boleh diberikan kepada makhluk, tapi harus diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila seorang mencintai selain Allah yang setara dengan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam masalah kecintaan dan pengagungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Sebutkan dalam ayat ini, kecintaan kepada sesembahan selain Allah itu sama dengan kecintaan kepada Allah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang beriman, maka diletakkan kecintaan kepada selain Allah itu di bawah kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pembagian cinta. Ada cinta yang sifatnya wajib, yaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ada cinta yang diperbolehkan selama tidak ada unsur ketundukan dan pengagungan dan tidak menyamai derajat kecintaan yang wajib. Dan yang ketiga adalah kecintaan yang syirik, kecintaan kepada makhluk yang menyamai kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kecintaan itu adalah sebuah potensi yang besar, tapi ketika dia salah
diletakkan, dia salah di dalam penggunaan, maka bisa menyeret pelakunya di dalam jurang kehinaan, yaitu neraka yang sangat pedih siksanya, wal-iyadzubillah. Semoga ini menjadi sebuah pencerah bagi kita semua, bahwa cinta adalah sebuah potensi yang besar, tapi bagaimana cinta itu diarahkan sesuai dengan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita akhiri, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.